Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Membongkar 12 dosa besar Megawati di mata Rahmawati. Salah satunya adalah membangkitkan komunisme. Politisi Gerindra, Rahmawati Soekarnoputri telah meninggal dunia karena COVID-19. Semasa hidup, Rahmawati dikenal sangat bermusuhan dengan kakaknya Megawati Soekarnoputri. Bahkan, keduanya sudah lama tidak bertegur sapa sampai ajal memisahkan mereka. Rahmawati pada satu kesempatan pernah menyatakan terakhir bertemu dengan Megawati pada 2013 yang lalu, saat suaminya Taufik Kemas meninggal dunia. Rahmawati mengatakan bahwa Megawati kacau. Pada Mei 2019 yang lalu, Rahmawati pernah berapi-api membacakan dosa-dosa kakaknya di hadapan publik. Hal itu ketika Rahma menyampaikan unek-uneknya soal Megawati ketika dikulik jurnalis yang mewawancarainya. Dia bahkan tidak segan menyebut mantan Presiden RI itu sebagai sumber kekacauan untuk Indonesia. Ibu pernah bilang Megawati sumber kekacauan. Kenapa? Tanya jurnalis yang mewawancarainya. Ya memang sejak awal, dalam catatan saya dia punya 12 dosa yang saya rangkum. Salah satunya ketika dia menandatangani amandemen konstitusi kita, lalu penjualan BUMN dan masih banyak lagi. Kata dia pada Sabtu 3 Juli 2017. Walau tidak bisa merinci apa saja ke-12 poin itu, namun dia meminta agar keadilan ditegakkan di negara ini. Sebab kata Rahmawati, Mega memiliki peran besar dalam sumber masalah di Republik ini. Lalu mana keadilan hukumnya? Kalau kita teriak harus jurdil itu hak warga negara dong. Katanya kita negara hukum. Tapi kalau kita bicara bagaimana ketidakadilan hukum langsung dituduh makar. Itu kan sangat apa ya? Saya nggak mengerti ini. Penguasa sekarang maunya apa? Bangkitkan komunisme. Salah satu dosa yang dianggapnya masuk dalam catatan dia adalah Megawati dianggap memberikan angin segar bagi komunisme untuk tumbuh subur di Indonesia. Megawati, kata Rahmawati, justru salah kalau menganggap khilafah lah musuh sebenarnya saat ini di Indonesia. Dia begitu heran dengan jargon-jargon komunisme yang selalu diangkat-angkat Megawati di ruang publik. Seperti kemiskinan, ketidakadilan yang hanya membuat perlawanan dari kelas bawah ke kelas atas. Itu membuka peluang komunis kalau caranya begini. Bukan urusan khilafah lagi di sini. Khilafah sudah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang adopsi dan rangkul khilafah sudah ada di barisan Jokowi kok. Sekali lagi Rahma juga menyatakan kalau sumber dari segala kekacauan di negeri ini adalah Megawati. Apalagi setelah mengubah amandemen menjadi demokrasi liberal dan tidak sesuai dengan pemikiran Soekarno. Makanya saya sudah bilang bahwa dia sadar kalau Mega itu memang sumber kekacauan. Dia buka peluang komunisme untuk tumbuh subur di negara ini. Begitu katanya. Apakah benar sebuah artikel yang menyebut Kominfo pastikan TMII dijual Megawati ke Cina? Gambar tangkapan layar sebuah artikel yang berjudul beredar narasi Megawati jual TMII ke Tiongkok. Menkominfo pastikan itu dan hal itu beredar di Facebook. Artikel tersebut dipublikasikan pada 14 April 2021 pukul 8.13 waktu Indonesia Barat. Gambar ini menyebar usai diambil alihnya pengelolaan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah oleh pemerintah dari Yayasan Harapan Kita pada awal April lalu. Di bawah judul artikel tersebut terdapat teks tambahan yang berwarna merah, ungu, dan biru yang berbunyi, TMII kini dijual ke Tiongkok, bisa beralih jadi lahan properti dan penghuninya adalah Cina. Ada pula foto yang memperlihatkan miniatur wilayah Indonesia yang terdapat di TMII. Artikel tersebut diklaim diterbitkan oleh Kompas TV. Akun ini membagikan gambar tangkapan layar artikel itu pada 14 April 2021. Akun tersebut kemudian menulis, sudah Pak Harto difitnah memiliki TMII, padahal kini diambil Megawati, Madam Bansos, terus dijual ke Cina, astagfirullah. Hingga artikel dimuat, unggahan itu telah mendapatkan lebih dari 800 reaksi dan 200 komentar serta telah dibagikan 150 kali. Berdasarkan penelusuran dari tim Cek Fakta, gambar tangkapan layar artikel tersebut merupakan hasil suntingan dari gambar tangkapan layar artikel yang dimuat oleh Kompas TV pada 14 April 2021 pukul 8.31 waktu Indonesia Barat. Judul artikel yang asli berbunyi, beredar narasi Megawati jual TMII ke Tiongkok. Menkominfo pastikan itu hoax. Untuk memverifikasi klaim itu, awalnya Tempo mula-mula memasukkan judul artikel yang terdapat dalam gambar tangkapan layar tersebut di kolom pencarian situs Kompas TV.
Hasilnya ditemukan sebuah artikel yang dimuat pada tanggal dan juga jam yang sama dengan yang terlihat dalam gambar tangkapan layar. Namun berjudul beredar narasi Megawati jual TMII ke Tiongkok. Menkominfo pastikan itu hoax. Kesamaan lain adalah foto yang tercantum dalam artikel tersebut menunjukkan miniatur wilayah Indonesia yang terdapat di TMII. Kalimat di awal artikel tersebut juga sama dengan yang terlihat dalam gambar tangkapan layar, di mana berbunyi, Jakarta, Kompas TV, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara mengatakan mengambil alih pengelolaan Taman Mini. Sebelumnya memang beredar hoax bahwa Taman Mini diambil alih oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, kemudian untuk dijual ke Cina. Menurut artikel dari Kompas TV tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah memastikan bahwa narasi itu adalah hoax. Klaim bahwa TMII diambil alih Megawati dan dijual ke Tiongkok tidak berdasar. Faktanya tidak ada informasi resmi dan juga valid mengenai hal tersebut. Kata Kominfo lagi dalam artikelnya. Artikel yang dimuat oleh Kominfo pada 11 April 2021, menurut Kominfo terdapat sebuah unggahan di media sosial yang menyebut sudah Pak Harto difitnah memiliki TMII, padahal sekarang diambil si Megawati Madam Bansos, terus dijual ke Cina. Astagfirullah. Narasi ini mengomentari gambar tangkapan layar artikel yang berjudul ambil alih pengelolaan TMII, pemerintah bakal serahkan ke pihak lain. Menurut Kominfo, klaim bahwa TMII diambil Megawati dan dijual ke Tiongkok tidak berdasar. Faktanya tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut. Judul artikel pada berita tersebut juga benar adanya, namun narasi pada unggahan sengaja dipelintir dan dapat menggiring opini pembaca sesuai dengan kehendak pembuat informasi. KSP Muldoko pun juga telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah. Jadi saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi. Itu pandangan primitif, kata Muldoko pada 9 April. Pengambil alihan TMII oleh pemerintah. Muldoko juga mengatakan ke depannya pengelolaan TMII akan dilakukan secara profesional oleh BUMN di bidang pariwisata. Menurut dia, pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana lantaran pengelolaannya terus merugi dari tahun ke tahun. Dia menyebut Yayasan Harapan Kita bahkan perlu mensubsidi TMII sekitar 40-50 miliar per tahunnya dan tidak ada kontribusi untuk negara. Pada 7 April 2021, Mensesnek Pratikno mengumumkan bahwa Jokowi telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Lewat Perpres ini, pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Yayasan ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini. Dan kami berkewajiban melakukan penataan, memberi manfaat luas ke masyarakat, dan memberi kontribusi terhadap keuangan negara. Pratikno juga mengatakan Yayasan Harapan Kita mesti menyerahkan kembali hak pengelolaan TMII ke negara. Ia pun juga memberi waktu masa transisi selama sekitar 3 bulan kepada yayasan itu untuk menyerahkan berbagai laporan terkait pengelolaan Taman Mini selama ini. Intinya, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dilakukan oleh Kemensesnek dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Dalam konferensi pers pada 11 April 2021 kemarin, Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra, mengatakan bahwa yayasannya akan bersikap kooperatif terkait pengambil alihan Taman Mini. Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan negara dan tentunya akan bersikap kooperatif sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami untuk menerima dengan tangan terbuka. Namun dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama TMII Tan Ribali Lamo membantah bahwa pihaknya tidak pernah menyetorkan penghasilan TMII kepada negara. Audit BPK terhadap TMII pada 2018 sampai 2020 pun tidak menemukan kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Tan Ribali juga menyampaikan hal itu sambil menunjukkan dokumen hasil pemeriksaan BPK. Pengelola tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar aturan lantaran diawasi oleh BPK. Apabila Taman Mini tidak memberikan setoran, bagi hasil dan sebagainya, manajemen akan ditegur oleh BPK. Sejauh ini BPK mengatakan tidak ada kerugian negara. Kalau disimak kembali pernyataan ini, maka sebenarnya tidak ada lagi yang tidak pernah disetorkan kepada TMII sepanjang itu menjadi kewajiban TMII. Berdasarkan pemeriksaan fakta, gambar tangkapan layar artikel yang berjudul beredar narasi Megawati jual TMII ke Tiongkok, Menkominfo pastikan itu adalah keliru. Gambar tersebut merupakan hasil suntingan dari gambar tangkapan layar artikel yang dimuat oleh Kompas TV pada 14 April 2021. Judul artikel yang asli berbunyi beredar narasi Megawati menjual TMII ke Tiongkok, Menkominfo pastikan itu hoax.